Bapa, kami tahu Tuhan, kalau Engkau hadir di sini sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Kalau Engkau ada di sini sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Kalau kami datang dengan kesakitan Tuhan, kami pulang dengan kesembuhan dari Allah. Kalau kami datang dengan kesedihan, kami pulang dengan satu sukacita dari Allah. Kalau kami datang Tuhan dengan masalah, kami pulang dengan jalan keluar. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Allah, saat ini kami ingin menerima firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, kuatkan kami Bapa. Tegur kami, ajar kami. Karena kami tahu Engkau satu-satunya Allah yang sanggup memberikan segala yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur dengan mulutmu saudara. Katakan terima kasih Tuhan, Kau baik. Keluarkan suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Dia ada di sini. Jamah Dia. Dan biarkan Roh Kudus menjamah saudara pada saat ini. Haleluya. Bapa, kami siap mendengar. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami. Ajar kami. Kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa menjawab syukur. Yang percaya katakan amin. Praise the Lord. Mari silakan duduk saudara. Haleluya. Apa kabar? Baik atau excellent? Haleluya. Jangan lupa tuh ya. Kalau yang namanya baik, rasanya masih kurang pas kalau ada di dalam Kristus. Amin. Cuma satu yang amin. Yang lain bingung. Sebelum saya mulai, ada yang baru pertama kali datang ke ICCC? Ada yang baru pertama kali? Bisa bangkit berdiri? Belum ada? Ya, nggak ada. Berarti minggu depan saudara tolong lihat kiri kanan di jalanan, dalam bis, di mana? Di toko, di tempat kerja. Kenalkan mereka kepada Kristus. Amin. Dan bawa ke tempat ini untuk bisa bersama-sama bertumbuh. Amin. Haleluya. Coba lihat teman kebelah kiri kanannya dan kasih senyum dulu dong. Bilang selamat pagi, apa kabar, Tuhan berkati, haleluya, peace be with you, apa kayak. Haleluya. Puji Tuhan. Wah. Saya tahu bahwa dalam bulan-bulan ini kita belajar satu hal tentang yang namanya blueprint. Selalu tentang blueprint. Hari minggu pertama kita belajar the blueprint of sonship. Kemudian kita belajar the blueprint of stewardship. Nah hari ini saudara, kita akan mengangkat satu topik yang mungkin agak mirip-mirip dengan minggu lalu, tetapi ada perbedaannya, yaitu the blueprint of servanthood. The blueprint of servanthood. Mari buka bersama saya dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Haleluya. Kejadian pertama ayat 28 bilang begini. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Yang bingung bilang aduh, oh udah ada di sini ya, lupa saya. Berarti semua mestinya amin dong. Oke, Kejadian 1 ayat 28. Bahasa Inggrisnya ada di bawah, jadi saudara yang perlu bahasa Inggris ada di bawah. Begini firman Allah. Allah memberkati mereka. Saudara, kalau kita dengar Allah memberkati mereka. Allah bless. God bless them. Saya ingin kasih satu sebelum kita lanjutkan. Kata Allah di situ artinya Elohim. Artinya the creator. Allah yang menciptakan. Artinya waktu Allah menciptakan Adam waktu itu dan Hawa, Allah yang menciptakan mereka, Dia memberkati mereka. Artinya memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Oke? Allah memberkati mereka, lalu setelah diberkati, lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah mengatakan sesuatu kepada mereka setelah diberkati. Allah tidak pernah mengatakan sesuatu kepada manusia sebelum Allah memberkati. Dia mempersiapkan manusia untuk menerima firman Allah. Lalu dia bilang begini, beranak cuculah.
dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu kita jump sedikit ke Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ceritanya sama, tapi kata-katanya agak berbeda sedikit. Kejadian 15 ayat 17. Dia bilang begini, Tuhan Allah, dia nggak ngomong Allah lagi, dia bilang Tuhan Allah, yang artinya Jehovah Elohim. Saya udah terangkan tentang Jehovah minggu yang 2 minggu lalu. Jehovah Elohim, Allah yang adalah teman kita, Allah nama yang terdekat sama kita, dan dia adalah creator gitu maksudnya. Mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Setelah ditempatkan, dia memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Jadi Allah mengatakan hal ini. Setelah Allah ambil, Allah tempatkan, dia berfirman, dia kasih sesuatu kepada manusia, dan kemudian dia bilang semua boleh dimakan kecuali yang satu ini, pengetahuan baik dan jahat. Kembali saya ingin pertanyakan pertanyaan saya 2 minggu lalu. Waktu Tuhan melihat dunia, kira-kira apa sih yang ada dalam pikirannya? Ada slide-nya, coba mana slide-nya. Bukan, satu lagi, sebelumnya, yang gambar mata itu. Nah, waktu Tuhan melihat manusia, apa sih yang dalam pikiran Tuhan waktu dia ciptain? Waktu dia berkati, waktu dia memberikan kuasa atas seluruh isi bumi, waktu dia ambil manusia, ditempatkan dan dia bilang sama manusia, engkau boleh makan semua kecuali yang satu ini. Apa yang ada dalam pikiran Allah? Next slide. Apa sih original plan waktu Tuhan menciptakan manusia? Apa sih? Nah, kita mau belajar satu hal. Kita udah belajar sonship, kita udah belajar stewardship. Sekarang kita belajar tentang servanthood. The blueprint of servanthood. Ada 3 hal saudara yang kita baca ini, kebenaran firman Allah yang saya akan sampaikan hari ini. Nomor 1. Yang Allah lakukan kalau kita lihat pasal yang kedua ayat 15, dia bilang begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden. Tindakan pertama waktu Allah menciptakan, Allah mengambil dan menempatkan manusia. Allah mengambil dan menempatkan manusia. Kalau saudara bikin kue, siapa yang suka bikin kue? Ngacung? Kagak ada yang mau ngacung nih. Kalau orang bikin kue, kan kalau dulu orang tua saya pabrik pia. Zaman dulu namanya, kok pada kenapa nggak sadar ya? Saya pabrik pia, kan mukanya kayak pia tuh. Jangan bilang-bilang. Kalau saudara bikin pia, dulu mama saya sering di belakang saya ada pabrik pia. Dulu namanya tongcupnya. Bener nggak? Intonasinya saya bingung. Tongcupnya, Lalu kalau saat dia bikin pia, saudara, dia pulung-pulung, dia masukin coklat di dalamnya, dia tutup, terus ada cetakan segede gini dari besi. Dari besi dari apa ya? Saya lupa. Pokoknya dari sesuatu yang keras lah. Ditaruh, dia cetak. Jadi bulat kan? Lalu apa yang dilakukan? Dia ambil kue itu, lalu dia masukkan ke dalam loyang. Ya dong, kan tadi tongcup ya. Ini loyang. Ya dong, mesti konsisten. Dia masukin tongcupnya ke loyang. Dia masukin ke situ, satu-satu dia ambil, dia masukkan ke loyang. Dia ambil, dia masukkan ke loyang. Lalu setelah itu dia masukkan ke oven, ditunggu kira-kira sekian menit. Lalu zaman dulu nggak ada oven yang kayak sekarang, tinggal diceklek, itu kan enak. Dulu pakai areng, tahu areng yang hitam-hitam?
dari kayu dibakar. Terlalu modern. Dia ambil arang, dia masukin ke bawah, dia bakar, dia gosok-gosok, dia tiup, dia kipas-kipas. Jadi dari semen saudara pabriknya. Apa tempat bakarannya. Sudah selesai dia tarik loyang, dia keluarin. Lalu dia ambil, dia harus dibalik. Dia take the tongcupnya. Terus dia puter itu tongcupnya di atas loyang. Satu persatu. Wah, dia ambil, dia puter. Dia ambil, dia puter. Dia masukin lagi itu loyang. Dia tutup, dia tunggu lagi. Dia keluarin lagi lalu selesai. Dia ambil kuenya, dia masukin ke dalam satu tempat. Itu tongcupnya. Kemudian dia bungkus, dia baru jual. Dia ambil, dia taruh di tempat yang dia mau. Waktu di Garden Eden waktu itu, Tuhan udah ciptain semua. Dia udah prepare the garden kan? Dia udah ciptain tumbuhan, dia ciptain ikan, dia ciptain burung, dia ciptain pohon apel, dia ciptain pohon duren, ya kan? Pohon cabe, pohon markisa, pohon macam-macam dia ciptain. Dia siapin tamannya sedemikian rupa dan dia bilang begini, semuanya baik. Lalu kemudian dia ciptain semua, tetapi dia perlu seorang yang mau untuk di take and be put in the garden. Sekali lagi ya. Dia ciptain semuanya. Dia apa namanya? Dia bikin sebagus mungkin. Tapi dia cari seorang yang willing to be taken and be put in the garden. Saudara yang kekasih, kalau kita nggak punya humble heart, kita nggak akan mau untuk be taken and put somewhere by God. Perlu seorang yang humble heart. Nah, humble heart ini saudara, itu merupakan satu kriteria penting sebagai seorang hamba, sebagai seorang servant. Allah waktu ngambil dia nggak bilang gini ya, dia toel-toel habis diciptain kan, udah ditiup hidungnya, hidup, nah, dia kan bangun. Terus kemudian dia lihat Allah lihat Adam, terus dia bilang begini, Dam, ini ada job offer. Mau nggak kamu dari sini kamu ditempatin Taman Eden? Mau nggak ya? Nggak ditulis di Alkitab, dia nanya. Dia nggak nanya sama Dam, kamu rela nggak ya kalau udah diciptain nih, udah bagus kan semuanya, kamu pindah ya ke Eden. Saya ambil kamu ya, yuk diajak. Enggak. Tuhan nggak bilang gitu, nggak dicatat di Alkitab. Allah bilang dengan otoritinya sebagai the master, sebagai Tuhan, sebagai yang empunya, dia take Adam, dia ambil Adam, dia put in Eden without asking his opinion. Wow. Betul ya? Kita baca sama-sama tadi ya. Dia ambil dan langsung taruh. Nggak pakai opinion first, bagaimana menurut kamu? Kita nggak baca di situ. Mother Teresa bilang begini, waktu dia bekerja dia bilang sama Teresa, I belong to Jesus, he must have the right to use me without consulting to me. Because consulting me. Dia punya hak untuk menggunakan saya, kata Mother Teresa, tanpa ngomong dulu sama saya. Nah, kalau kita kan kagak ya. Kalau nggak minta permisi sama kita, waduh, ngamuk kita. Enak aja lu bikin gua jadi ini. Udah nanya belum? Saudara yang kekasih, Allah, Tuhan Allah mengatakan kepada Adam di Alkitab, dia di-taken, dia di-put in the Eden without asking the opinion of Adam. Enggak nanya sama Adam, langsung ditaruh. Alkitab sedang menceritakan the servanthood, the original thing of servanthood pada waktu itu. Kalau saudara punya, kalau di Indonesia ya punya pembantu kan, nah kalau pembantunya kita suruh-suruh apa di-ask dulu kita? Kan enggak kan? Ya, kalau kita punya maid di rumah, kita langsung bilang gini,
tolong ya nanti kamar mandi dibersihin. Apakah kita tanya sama pembantunya, misalnya, Tuk, nanti siang jam 12, kalau bisa, oke nggak sih kalau kamu bersihin kamar mandi? Boleh nggak? Kan kalau kamu ada waktu kamu bersihin deh ya, oke? Gimana menurut kamu? Nggak ada kan? Right? Kalau kita punya pembantu di rumah kan, kalau kita nanya, siapa namanya misalnya? Hah? Iem. Wah, terlalu banyak nonton TV. Iem. Yem. Kamu nanti bersihin kamar mandi ya. Jam 2 harus selesai. Pembantunya ditanya, kagak, dia langsung aja. Iyanya, bersihin. Ada attitude of humble heart pada diri Adam pada waktu itu. Karena Allah ambil dan ditempatkan di Taman Eden. Jadi Allah ambil, ditempatkan. Itu original blueprint tentang servanthood yang Allah ingin terjadi dalam hidup manusia. Itu yang pertama, saudara. Dan kata put di situ artinya begini, bukan put artinya cuma gini doang. Tapi kalimat sebenarnya kata put artinya ini. Setelah dia taken, diambil, digrab sama Tuhan, dia put itu artinya gini. Aku ambil engkau, lalu aku izinkan engkau tinggal di Eden. Itu kata put artinya. Bahasa aslinya. Be allowed to stay. Kata put itu artinya. Jadi Adam itu tinggal Adam itu tinggal di Eden bukan karena hak dia bisa tinggal di Eden. No. Tapi karena Tuhan yang tempatkan. Karena Tuhan yang mengizinkan Adam untuk stay di Taman Eden. Wow. Jadi Tuhan punya authority full, saudara, kepada manusia waktu itu. Sebagai the master. Sebagai Tuhan kepada anaknya, kepada servantnya. Ya ambil, dia taruh. Itu yang pertama. Tindakan Tuhan yang ayat 15 katakan ambil dan taruh. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh Allah? Kita baca ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. To work and take care of it. Coba kita sekarang balik sebentar ke Genesis ayat yang kedua, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kelima. Kejadian pasal 2 ayat yang kelima. Dia bilang begini, belum ada semak belukar apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada apa? Apa? Orang, belum ada apa? Orang untuk apa? Mengusahakan tanah itu. Tuhan menciptakan, udah banyak macam, udah semua tercipta, tapi Tuhan bilang, tetapi belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Karena itu di ayat pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan Adam diambil, ditempatkan dan untuk mengerjakan, untuk mengusahakan, untuk take care of it, untuk keep it good. Dia ada kerjaan, saudara. Nah, kata work di situ, kata mengusahakan itu sebenarnya bahasa aslinya abad. Abad itu artinya bukan mengerjakan seperti biasa. Tetapi kata abad itu dengar baik, punya dua arti. Yang pertama artinya serve, melayani. Yang kedua artinya worship, menyembah. Saudara tahu kata worship persamaan kata yang lainnya apa? Kneel down. Apalagi yang lain? Menjilat tangan tuannya. Jadi sudah bisa bayangkan waktu Tuhan menggunakan kata work, itu bukan berarti kita work yang stewardship. Memang ada sesuatu yang bersifat stewardship, tetapi waktu Allah mengatakan work di situ, dia menggunakan kata abad, dia menggunakan kata servanthood. My servant, you have to serve me in this Eden. Itu sebenarnya yang Tuhan katakan pada waktu itu. The blueprint of the servanthood sudah ada waktu itu. Harus melayani Tuhan. Harus mengerjakan tanahnya.
Harus humble heart menjadi servant. Itu artinya protect the land. Sudah bisa mengerti maksud saya? Jadi waktu diciptakan itu, Allah tuh nggak mikir hal tentang stewardship aja. Dia juga berpikir tentang servanthood. You and me diciptakan sebagai servant dari Tuhan. The attitude of servant mesti ada dalam hidup kita. Karena itu the of the servanthood. Yang pertama tadi Tuhan ambil, Tuhan tempatkan. Nggak nanya saudara, Allah. Yang kedua udah ditempatkan, bukan ditempatkan, diizinkan tinggal. Seperti seorang pembantu, housemate kita di rumah. Dia diizinkan tinggal di rumah kita kan. Dia diizinkan tinggal di Taman Eden. Lalu ada tugas. Kamu harus kerjain, kamu harus serve me there. Kamu harus protect, kamu harus jadikan pelihara taman ini menjadi baik. Yang ternyata Adam gagal. Betul? Kenapa Adam gagal? Karena Hawa mencabut humble heart dalam hatinya. Dia buang humble heart. Dan dia mau jadi seperti Tuhan. Servanthood attitude-nya dia buang. Dia mau seperti Tuhan. Saya gak mau melayani dia terus, saya mau jadi sama seperti Tuhan. Karena itu dia gagal, saudara. Yang ketiga, saudara. Yang pertama take care, yang pertama took and put. Yang kedua work and keep, take care. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau sudah perhatikan ayat yang ke-16. Setelah ditempatkan, setelah dikasih tugas, Tuhan bilang begini. Lalu Tuhan Allah memberi apa? Perintah. Wow. Dia memberikan perintah kepada manusia. Ingat waktu itu baru cuman ada Adam. Belum ada Hawa. Dia memberikan perintah kepada Adam. Semua pohon boleh dimakan dan sebagainya. Yang ketiga saudara, yang pertama dari take, put. Yang kedua apa? Work, take care. Yang ketiga, Adam commanded, not offered. Itu sebuah perintah bukan tawaran sama Adam. Bisa mengerti maksud saya bedanya antara ditawarin sama diperintahin. Kalau saya sama Gary saya bilang gini, Ger, kamu mau ikut saya nggak? Kemana? Ke Toronto Zoo. Ngapain? Gendong monyet. Misalnya kan. Mau nggak Ger? Itu tawarin, betul nggak? Tapi kalau saya bilang gini, Ger, kamu ikut saya, kamu harus gendong monyet. Ya, itu perintah namanya. Itu bukan tawaran. Kalau saya sama Kosunyong, bukan Toronto Zoo, tenang aja. Saya kalau sama Kosunyong saya bilang begini, Kosunyong, ikut saya yuk ke itu, mau nggak? Ke Irian Jaya. Mau nggak ikut ke Irian Jaya? Mau ya? Ayo saya tawarin, saya bayarin tiketnya, saya beliin makannya, cuman pulang balik sendiri. Mau nggak? Itu ditawarin. Tapi kalau saya bilang begini sama Kosunyong, Kosunyong, ikut saya hari ini ke Irian Jaya, pulang sendiri ya, itu perintah. Kalau ditawarin bisa nolak nggak? Bisa. Kalau perintah nggak bisa. Yang merintah biasa siapa? Master. So the servant. Jadi waktu Tuhan ngomong, lalu Allah memberikan perintah kepada manusia, dia seolah-olah bilang begini, I am your master, you are my servant, this is the command for you. Command, bukan overt. Dan kata command yang dipakai itu saudara, itu bukan komen biasa. Dalam Hebrew itu banyak kata komen, tapi komen yang satu ini yang paling strong. Perintah yang the strongest command verb yang dipakai oleh Allah. Keras saudara. Semua boleh dimakan perintahnya. Tapi ingat, yang satu gak boleh. Strong, dia command. Bukan di over. Setelah diambil, ditaruh, suruh kerjain, Yahweh Elohim, teman pencipta itu, dia memberikan perintah sebagai covenant. Covenantnya apa? Allah dia bilang begini, ini perintah, kalau kamu ikuti, kamu hidup. Kalau kamu gak ikuti,
kamu mati. Dan itu yang terjadi di Kejadian 3. Betul? Kalau ditawarin nggak ada punishment dong. Tapi karena ini perintah master kepada servantnya, salah, ada punishment. Kalau saudara udah bilang sama pembantu saudara, cuci piring, perintah. Kalau nggak cuci piring, lu keluar. Kalau cuci piring, lu stay. Kalau dia nggak cuci piring, dia keluar kan? Itu perintah. Karena itu saudara, kita mesti ingat baik-baik. Waktu Allah ciptakan manusia, yes, dia ciptakan kita sebagai seorang anak. Tapi yes juga dia ciptakan kita sebagai seorang steward. Tapi ingat baik, dia ciptakan kita juga, the blueprint-nya, sebagai seorang hamba Tuhan. Untuk mengerjakan apa yang dia perintahkan kepada kita. Karena itu saudara, total obedience, artinya full obedience, 100% obedience, itu mesti ada dalam diri kita. Kalau enggak, kematian kekal ada dalam diri kita. Tapi nanti kalau sudah dengar ceritanya, kita nggak sanggup. Terpujilah nama Tuhan karena ada Yesus yang menggantikan kita. Untuk total obedient kepada Tuhan sampai mati di kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita bersama dia dipersembahkan total obedient Kristus. Haleluya. Tapi waktu pertama Tuhan minta total obedience. Kalau enggak total obedience ada penalti, Adam diusir. Dosa itu turun-menurun sampai ke kita. Sampai Yesus datang akhirnya. Nah, saat ini saudara, saya ingin bilang begini. Respon yang kita harus datang kepada Tuhan. Respon yang kita harus miliki sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Adalah total obedience. Itu satu respon kita kepada Tuhan. Satu respon kita kepada Allah. Satu respon kita saat kita tahu kita diciptakan itu bukan hanya sebagai son, bukan hanya sebagai steward, tapi kita sebagai hamba. Apa bedanya steward sama servanthood, saudara? Kalau steward itu, for me, steward itu is talking about responsibility. Stewardship talking about opportunity of authority. Stewardship itu satu kesempatan kita mengelola apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Sekali lagi ya, stewardship itu kesempatan yang Tuhan beri buat kita untuk memegang otoritas. Tetapi servanthood adalah suatu responsibility of the authority. Sekali lagi. Stewardship itu apa tadi? Opportunity untuk memiliki sebuah otoritas. Tetapi servanthood itu adalah responsibility kita untuk memiliki otoritas. Karena itu total obedience diperlukan, saudara. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Apakah saudara memiliki sonship? Yes, of course. Because in sonship a lot of blessing. Do you have stewardship? Yes, we have. Because we have a lot of opportunity and authority to work the blessing yang sudah diberikan. Tapi pertanyaan ketiga, do we have a servanthood? Apakah kita punya servanthood? Karena apa? Kalau kita punya servanthood, kita punya total obedience. Kalau kita punya servanthood, kita punya total humility. Kerendahan hati. Allah itu enggak cuma Bapa. Jehovah Elohim enggak cuma Bapa. Jehovah Elohim enggak cuma seorang yang memberikan otoritas. Tapi Alkitab katakan dan kita baru dengar. Jehovah Elohim itu adalah our master. Tuan kita. Amin, saudara. Mari tundukkan kepala. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Haleluya.